Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Lagi Hmm. lagi Kak. Pagi Kak. Kemarin tuh yang voting tuh ada 26-an di grup Camaba, tapi yang datang baru sebagian. Ya udah, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Oke, ini udah kelihatan ya sheet-nya ya, PowerPoint-nya ya. Kalau saya udah sih. Oke, jadi untuk kali ini kita bakal bahas akuntan pelajar, khususnya kalian yang masih sekolah atau kalian yang mahasiswa. Nanti itu untuk jadi akuntan profesional itu seperti apa sih perjalanannya? Lalu ke depannya itu profesi seperti apa yang mau kita ambil? Karena gini teman-teman, biasanya masing-masing profesi itu sesuai dengan apa ya, sesuai dengan karakter kita kan. Ada yang misalkan kita sukanya di belakang meja, ada yang sukanya kita di depan gitu ya, ada yang sukanya kita 24 jam kerja terus, ada yang sukanya kita nganalisa angka, ada yang sukanya kita pakai gaya komunikasinya kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu gitu kan. Jadi sebetulnya akuntan ini posisinya ada di mana gitu loh. Ini yang akan kita bahas di sesi kali ini gitu. Nah, teman-teman boleh banget buat ngajak teman-temannya di grup atau juga bantu kita untuk follow akun kita supaya kita bisa ngadain lagi nih webinar-webinar kayak gini nantinya. Bukan cuma gua, nah mungkin nanti ada beberapa teman-teman dari akun Tanya Dong yang bisa buka webinar nantinya. Oke, kita lanjut. Jadi akuntan pelajar jadi akuntan profesional emang bisa. Kayak gitu kan. Karena gini teman-teman, biasanya itu eh, apa ya, member kita, komunitas kita itu suka tanya, Kak, aku tuh kepengen banget jadi auditor. Kak, aku kepengen banget jadi konsultan pajak. Kak, aku kepengen ngambil sertifikasi CA, ngambil sertifikasi CPA misalkan. Atau apapun bentuk sertifikasi lainnya gitu ya teman-teman. Tapi sebetulnya dia cuma sekedar FOMO gitu loh. Dia cuma FOMO kayak mau, gue mau ikut-ikutan gitu. Tapi nggak tahu konteksnya itu seperti apa gitu. Jadi mumpung kalian masih muda, masih di sekolah atau masih di kampus, jawabannya itu adalah bisa. Asal ada niat dan kemauan gitu. Karena akuntansi ini bisa dibilang prospeknya itu sangat luas. Betul-betul sangat luas. Siapa sih perusahaan yang nggak butuh akuntan, ya kan? Siapa sih bisnis mana yang nggak butuh akuntan, gitu kan? Atau bahkan kalian sendiri, seorang akuntan, itu biasanya mesti bisa untuk menganalisa bisnis, menganalisa laporan keuangan. Jadi jangan cuma kayak, lulusan akuntansi kan banyak banget ya. Kita bisa bilang pasti satu kampus ada satu jurusan akuntansi atau SMK akuntansi atau SMA yang jurusan IPS juga banyak banget gitu kan. Tapi lulusan seperti apa yang bisa bekerja sebagai profesional accounting? Nah, sekarang kita list masalahnya. Ini bingung loh ada 10 anak, tapi coba ya sebentar ya. Kita cek WA dulu. Oke. Oke. Jadi eh, sekarang kita list masalahnya. Di sini masih ada yang sekolah nggak? Atau ada anak mahasiswa di sini? Kalau ada, monggo silakan. Siapa di sini yang masih sekolah? Siapa di sini yang aku kak? Aku masih kuliah gitu, masih sekolah. Adakah? Jadi umumnya pelajar-pelajar itu dia masih bingung dalam artian kayak gini, teman-teman. Oh, masih ada yang kuliah. Dia itu nggak paham eh, narasi transaksi seperti apa. Karena gue akuin pun juga, gue pun yang udah kerja gitu ya. Atau gue pun yang gue tuh masuk akuntansi itu tahun 2008. 2008 itu gue kuliah akuntansi. Jadi bisa dibilang sampai saat ini gue udah 16 tahun di dunia akuntansi. Dan memang untuk soal-soal kuliah, itu tuh narasinya tuh agak membingungkan gitu ya. Kayak soal-soalnya ini maksudnya apa sih soalnya gitu kan, ini soalnya itu kayak apa sih gitu ya.
Lalu habis itu masalah bagi kalian lagi adalah susah untuk mengidentifikasi transaksinya. Ini apa dengan apa? Ini sebabnya apa? Akibatnya apa? Lalu ini debitnya apa? Ini kreditnya apa? Itu biasanya masalah-masalah kalian nih, masalah-masalah kalian yang selama ini kalian suka tanyakan di grup, dan gua mencoba untuk merangkum. Oh iya, kayaknya kalian bingung ya untuk identifikasi ini mana penjualan, ini mana pendapatan diterima di muka, ini mana yang jadi piutang, ini mana yang jadi utang, ini mana setoran modal, lalu ini apakah dapat uang kas apa enggak. Nah, ini yang kalian masih masih bingung. Kalian sulit untuk melakukan identifikasi gitu. Lalu habis itu yang paling kacaunya lagi, yang paling membingungkan lagi adalah kalian anak akuntansi tapi nggak paham siklus akuntansi. Ngaku aja, ya kan? Lebih baik apa jujur gitu kan? Iya kak, aku nggak tahu banget yang namanya siklus akuntansi gitu. Jadi eh, banyak eh, banyak dari kalian untuk masalah-masalah siklus akuntansi itu betul-betul nggak tahu banget. Ini abis ini diapain ya Kak? Abis ini diapain ya? Gitu. Kita di sini nggak ngomongin masalah laporan keuangan. Kita di sini nggak ngomongin masalah cara ngejurnal. Kita nggak bahas di sini gitu ya. Cuma memang untuk menjadi seorang akuntan profesional, kalian mesti paham dulu yang namanya siklus akuntansi. Itu udah harga mati banget. Jadi tolong pahamin lagi, belajar lagi tentang siklus akuntansi. Lalu habis itu kalian juga nggak ngerti yang namanya cara ngejurnal. Jadi ada jurnal umum, ada jurnal khusus, ada jurnal penyesuaian. Itu kalian tuh kayak, aduh ini apa sih maksudnya? Itu yang kalian bingung gitu loh. Jadi balik lagi, gue suka menyampaikan bahwa accounting is the language of business. Jadi akuntansi itu adalah bahasa dari sebuah bisnis. Jadi kita di dalam akuntansi tidak bercerita tentang kita tidak membuat narasi gitu ya di dalam akuntansi, tapi kita membuat jurnal di dalam akuntansi. Misalkan kayak ada setoran modal, ya udah berarti debitnya kas atau bank, kreditnya adalah modal, kayak gitu kan. Ada penjualan, penjualannya tunai, ya udah debitnya kas, kreditnya pendapatan. Jadi kita mempunyai standar di dalam akuntansi. Standarnya itu adalah jurnal. Oke. Lalu ternyata laporan keuangan ini angkanya bias atau angkanya salah. Ternyata angkanya bukan 5, tapi angkanya 10. Ya udah, berarti kita lakukan adjustment di dalam itu. Ada penyesuaian di dalamnya. Jadi itu adalah seni-seni dalam melakukan pembukuan atau penyusunan di laporan keuangan. Dan lebih kacaunya lagi, kalian adalah anak akuntansi, tapi nggak pernah melihat laporan keuangan. Jadi banyak anak-anak yang masih sekolah, anak-anak yang masih mahasiswa gitu ya. Ketika kita tanya, kalian tahu nggak laporan keuangan? Tahu, tapi pernah lihat nggak? Nggak. Jadi aneh gitu loh. Padahal anak akuntansi itu adalah produknya membuat laporan keuangan. Otomatis kalian mesti melihat dulu bentuk laporan keuangan itu kayak apa. Jangan sampai kalian masuk di dunia akuntansi kalian masuk nih, tapi nggak tahu bentuknya laporan keuangan itu kayak apa. Karena bentuk-bentuk laporan keuangan yang ada di sekolah atau yang ada di kampus, yaitu masih sifatnya akademis gitu loh. Tapi gimana bentuk laporan keuangan di di dunia profesional itu kalian mesti lihat. Salah satunya adalah kalian download laporan keuangan di perusahaan-perusahaan TBK gitu. Untuk kalian bisa lihat, oh ini laporan keuangan neraca, ini laporan keuangan laba rugi, ini arus kas, dan sebagainya gitu ya. Lalu habis itu ada lagi beberapa tanggapan, yaitu adalah guru atau dosennya yang emang udah nggak asik banget. Jadi kalian emang udah sebel banget sama gurunya, dan kalian udah sebel banget sama dosennya, jadi kalian menolak menolak untuk menerima apa yang disampaikan oleh mereka. Sehingga ilmu-ilmu tentang akuntansi mental nih.
di otak kalian. Nah, itu yang menghambat kalian untuk memahami tentang akuntansi. Gitu. Sampai sini oke ya? Oke. Hah, kita lanjut. Kayaknya kalau minggu pagi tuh rasanya kayak masih mau santai, tapi ya sudahlah. Kita lanjut, oke teman-teman. Nah, intinya bagi-bagi pelajar tadi ini, yang beberapa indikator tadi, itu adalah sebuah proses. Sebuah proses untuk menjadi seorang profesional. Kita nggak, kita apa ya, kita nggak akan pungkiri gitu loh. Kalau misalkan seorang bayi untuk berjalan ya pasti merangkak dulu, pasti akan jatuh dulu. Nggak mungkin tiba-tiba lahir langsung jalan, ya kan? Jadi memang ini adalah sebuah proses. Tapi yang pasti adalah proses-proses ini adalah tepat atau enggak gitu. Jangan sampai kalian berproses tapi kayak prosesnya salah gitu. Jadi kalau kita boleh berbangga gitu ya, berbangga dengan diri kita, kalau kita boleh berbangga dengan diri kita, kalian untuk join di akun Tanya Dong udah keputusan yang sangat tepat gitu loh. Jadi untuk menjadi seorang akuntan profesional, ya memang mesti melewati tahapan ini, mesti punya jam terbang sebanyak ini, teman-teman, gitu. Nggak mungkin enggak. Jadi apa ya, kita normalisasi, kita pahamin kalau ini adalah ya gue sedang berproses. Atau ketidaktahuan ini adalah sebuah proses. Makanya kalian banyak yang bertanyakan, Kak, ini adjustmentnya kayak gimana ya? Kak, ini laporan keuangannya udah betul apa belum ya? Kak, untuk bentuk-bentuk jurnalnya apakah kayak gini ya? Itu kan yang suka kalian temui di dalam grup-grup yang kita buat, ya kan? Dan konten-konten yang kita buat pun juga menjawab semua permasalahan kalian yang ada, gitu. Jadi pahamin aja dan terima aja kalau ini adalah sebuah proses untuk menjadi seorang akuntan profesional. Aduh, ini ngeheng nih. Lanjut. Lalu seperti apa dunia profesional itu, gitu kan? Jadi ketika nanti kalian lulus sebagai pelajar atau kalian lulus sebagai akademisi, itu akan membuka dunia profesional. Tergantung kalian, kalian mau jadi apa nantinya setelah lulus dari ilmu akuntansi. Kalian mau jadi apa? Ya nanti kita bahas habis ini. Kalian mau jadi apa? Ya monggo, silakan. Karena balik lagi seperti yang gue bilang, setiap manusia itu punya gaya kerjanya masing-masing. Setiap manusia itu punya kemampuannya masing-masing, ya kan? Selama kalian mengikuti perkuliahan atau pendidikan akuntansi dengan baik, ya seharusnya outputnya juga baik nantinya, gitu kan? Cuma ya lebih baik lagi kalau misalkan ini dibentuk dengan relasi yang baik. Jadi kalau misalkan dapat ilmunya udah baik, outputnya baik, relasinya baik, biasanya untuk dunia profesional itu gampang kebuka nantinya. Nah, biasanya dunia profesional itu kayak gini, teman-teman. Definisi profesional itu adalah keahlian, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar etika dalam bidang pekerjaannya. Makanya, berbangga hatilah kalian yang kuliah di bidang akuntansi. Berbangga hatilah. Gue suka bilang gitu. Karena kenapa? Di dalam dunia akuntansi itu dikenal yang namanya etika profesi. Ada mata kuliah etika profesi. Mungkin gue suka bilang beda dengan manajemen. Mungkin manajemen etika profesinya nggak ada gitu kan. Dia cuma ada mata kuliahnya etika bisnis. Itu biasa di zaman gue. Jadi di zaman gue itu gue kuliah di tahun 2008. Untuk anak-anak manajemen itu adanya etika bisnis. Tapi untuk anak akuntansi itu ada mata kuliah yang namanya etika profesi. Jadi sebetulnya untuk kata-kata profesional ini itu kita tuh hampir sama dengan dokter. Dokter itu ada yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Lalu ada juga yang namanya hukum, lawyer, pengacara. Itu biasa Peradi, Persatuan Advokat Indonesia. Lalu ada juga akuntansi, itu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu ada juga arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia, IAI juga singkatannya.
Jadi itulah yang bisa dikategorikan sebagai namanya profesional. Karena kita mempunyai keahlian, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar etika. Sekarang bayangin, kenapa sesuai dengan standar etika? Karena yang namanya akuntansi ini produk akhirnya adalah laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini digunakan untuk semua stakeholder yang ada. Mau pemerintah, mau owner, mau kreditur, mau pajak, atau apapun lah bentuknya. Gitu kan. Dan kalian bisa bayangin nggak, ketika kita menyusun laporan keuangan, kita nggak pegang standar etika yang ada. Udah pasti laporan keuangan kita dianggap bias atau dianggap tidak kompeten laporan keuangannya. Sama halnya dengan dokter. Kalau dokter bekerja tidak sesuai dengan standar etika yang ada, maka kita bisa bilang, wah dokter ini bisa dibilang kok kayak gini ya pola kerjanya ya. Atau jangan-jangan dokter ini bisa malpraktek atau apapun bentukannya. Nah, itulah yang bisa dibilang yang namanya profesi, teman-teman gitu. Jadi bedakan yang namanya pekerjaan dengan profesi. Kalau profesi itu kita punya standar etikanya di dalamnya gitu. Bahkan kita sebagai accounting itu kita dilindungin sama undang-undang. Ada undang-undang kan apa akuntan publik diatur. Ada kita pun juga diatur juga dengan PMK. Peraturan Menteri Keuangan, ya kan? Oh, untuk masalah perpajakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu kita kerja pun juga diatur dengan yang namanya standar akuntansi yang berlaku umum, PSAK, ya kan? Lalu kita juga bekerja di bawah naungan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Atau misalkan yang mau jadi akuntan publik, auditor, kita juga bekerja di bawah naungan IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Jadi, ya memang kita apa ya? Ya profesi. Jadi bedakan profesional dengan pekerjaan gitu loh teman-teman. Jadi berbahagialah kalian yang ngambil jurusan akuntansi atau yang mau mendalami ilmu akuntansi gitu. Lanjut. Nah, ternyata untuk menjadi seorang akuntan profesional itu kita tuh dibutuhkan yang namanya ketelitian dan akurasi. Ini udah pasti, ya kan? Lalu integritas dan etika ini juga kita mesti pegang. Kalian pernah dengar nggak cerita tentang PwC, kantor akuntan publik PwC yang kena sanksi entah di Malaysia apa di India baru-baru inilah intinya, ya kan? Atau kalian ketika kuliah akuntansi suka dengar kasus Enron yang dimana opini auditnya itu dianggap WTP, wajar tanpa pengecualian. Nggak taunya perusahaannya bangkrut. Itu ada standar etika di dalam itu, ya kan? Lalu habis itu kita sebagai akuntan tugas kerja berdasarkan standar dan peraturan. Nggak mungkin kita sebagai seorang akuntan, oh iya ada pendapatan. Oke deh, karena pendapatan kita anggap aja lah utang, karena pendapatan mau kita kecilin. Nggak bisa gitu teman-teman. Karena kita ada peraturannya, ada PSAK-nya, ada standarnya seperti apa. Oh iya, ini ada uang. Uang ini keluar. Kenapa uangnya keluar? Buat bayar utang. Ya kan? Jadi kita bayar utang, otomatis uang kita keluar dong. Ah, nggak mau ah, jangan dicatat utang. Terus catatnya apa? Catat beban aja. Balance nggak? Balance laporan keuangannya. Pas. Tapi apakah sesuai dengan standar? Enggak. Nah, inilah seni-seni dalam pembukuan. Bahkan teman-teman ketika kita kerja nantinya, kalau kalian gabung di dalam apa ya, di dalam member Ikatan Akuntan Indonesia gitu ya. Di dalam dunia profesi itu ada ikatan-ikatan gitu ya. Ada ikatan IAPI yang tadi gue bilang IAI gitu ya. Dan kalau misalkan kalian salah gitu ya, itu kalian akan melakukan dulu ya, kalian akan dilakukan dulu yang namanya sidang kode etik gitu loh. Jadi apakah kesalahan ini dibuat dengan sengaja atau kesalahan ini dibuat tidak sengaja? Itu kalian dilakukan dulu tuh sidang kode etik. Kalau misalkan ternyata ternyata kalian melakukan kesalahan ini dengan disengaja dan kalian mendapatkan keuntungan dari kesalahan ini, itu bisa jadi nomor akuntan kamu itu bakal bakal dicabut sama IAI contohnya atau sama IAPI contohnya atau sama IKPI Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
yang dimana menyebabkan kalian tidak boleh lagi memberikan jasa akuntansi atau jasa perpajakan. Jadi emang segitunya gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin kan kalian kerja pun juga kalian di backup, dapat backup nih gitu. Ada dulu sidang kode etiknya. Kalian pernah dengar kan beberapa kasus-kasus kantor akuntan publik yang izinnya dicabut sama pemerintah karena dia menyalahi aturan dan sehingga merugikan banyak banyak stakeholder di dalamnya. Jadi ya kayak gitu akuntan profesional. Lalu habis itu ada objektivitas dan independen. Objektivitasnya ini di dalam apa kalian membuat laporan keuangan? Karena untuk membuat laporan keuangan itu sebetulnya teman-teman, kalau kalian menguasai siklus akuntansi, itu mudah banget. Gampang banget kalau kalian bisa menguasai siklus akuntansi, membuat laporan keuangan itu mudah. Mau mau laporan keuangannya dibuat untung, ayo. Mau laporan keuangannya dibuat rugi, ayo. Itu betul-betul mudah. Kenapa? Karena laporan keuangan itu apa ya? Itu adalah sebuah seni. Seni dalam menyusun laporan keuangan. Cuma masalahnya adalah mau nggak kita ngikutin standar dan kode etik yang ada. Gitu aja. Contoh gampangnya deh gini teman-teman. Anggaplah kita seorang akuntan, lalu dibilang, buatin dong laporan keuangannya buat rugi. Nanti gue kasih lo deh fee 100 juta misalkan. Bisa-bisa aja. Atau misalkan kita dapat auditor, kita lagi di audit, terus dibilang, Pak, itu temuannya jangan diungkap ya, temuannya disembunyiin aja, nanti kita kasih fee deh ke Bapak. Dengan model sogokan aja, itu kita bisa loh. Laporan keuangan kita otak-atik, ya kan? Nah, jadi tergantung objektivitasnya sejauh apa. Lalu dengan independen, independennya ini sejauh apa auditor atau akuntan? Makanya kalian suka apa ya? Makanya kalian suka bikin skripsi atau bikin penelitian dengan kata-kata independensi. Sejauh mana akuntan atau auditor independen dalam membuat laporan keuangannya? Karena pada nyatanya di dunia profesional, ya independensi itu ya emang sesusah itu. Satu sisi, kalau kalian sebagai seorang akuntan, ya gimana ya? Gue cuma karyawan, mau diapain? Ya kan? Gue cuma karyawan. Kalau bos maunya kayak gini, ya udah, dibanding gua nggak gajian, atau dibanding gua dipecat, atau banding gua di SP, ya nggak? Atau misalkan kita sebagai auditor, ya gimana ya? Namanya juga klien, klien yang bayar, klien maunya kayak gini, ya udah, mau gimana? Makanya itulah dunia profesional dengan kata-kata independensi. Atau misalkan ada independensi auditor pemerintahan, inspektorat datang. Sejauh mana inspektorat ini atau audit ini atau BPK ini seindependensi dalam melakukan pemeriksaan? Ya nggak tahu juga. Ngomong-ngomong ada Pak Mul nih. Jadi seindependensi apakah eh, akuntan itu atau auditor itu dalam bekerja? Jadi balik lagi teman-teman atau bahkan gini loh teman-teman, kalau kalian ngikutin grup ada anak lulusan kuliah, dia lulus kuliah nih, dia lulus kuliah dan dia kerja di Batam, domisili di Batam, dan dia ketika lulus kuliah dia apply-apply, dia keterima di konsultan pajak ceritanya. Dia keterima di konsultan pajak kalau kalian ngikutin grup ya. Ada ceritanya dia keterima di konsultan pajak, lalu dia dapat klien. Yang namanya konsultan cari klien dong. Dia dapat klien yang dimana ternyata klien ini bergerak di bidang usaha kasino gitu loh. Jadi ya apa ya, bidang usaha judi lah ceritanya kasino. Ya kita tahu sendiri perputaran uang kasino itu kan lumayan sangat banget gitu ya, sangat banget. Lalu dia kayak dilema. Dilemanya adalah apakah dia ngambil
dia terima klien ini atau dia resign, ya kan? Ya balik lagi teman-teman. Kalian kan bisa bayangin deh, pajak gimana penyetoran pajak perusahaan-perusahaan gitu kan, apalagi perusahaan yang bergerak di bidang judi gitu ya. Perputaran uangnya juga sangat tinggi dan sebagainya. Ya itu balik lagi cerita gimana ya kak ya? Gue ngambil apa gue resign aja ya dari konsultan pajak ya? Gue head, gue bilang balik lagi ke individu kalian. Tapi disitulah yang gue suka bilang ada standar etikanya, baik etika pribadi kayak gimana, moral moral agama kayak gimana, ya kan? Jadi seluas itu teman-teman akuntan, ya kan? Lalu habis itu jadi seorang akuntan juga komitmen kepada kerahasiaan itu wajib banget. Karena gini teman-teman, ketika kita melakukan akuntan, itu kita sebetulnya sedang ngebedah, kita lagi ngebedah perusahaan nih. Oh, kliennya siapa sih? Vendor-vendornya siapa sih? Gitu loh. Makanya ketika seorang akuntan atau seorang auditor gitu ya, ketika dia bekerja, dia itu tahu, oh ternyata kalau beli baju yang murah itu di sini. Kenapa? Ya gue lihat invoice-nya, harganya segini. Atau misalkan di sini ada Tina kerja di perusahaan safety gitu kan. Oh ternyata kalau mau beli alat-alat safety tuh di sini vendornya. Dia tahu. Tapi seorang akuntan mesti merahasiakan itu gitu loh teman-teman. Makanya biasanya ketika kita kerja di dunia profesional, seorang akuntan itu biasanya akan diminta sumpahnya untuk merahasiakan segala bentuk operasional perusahaan. Dan biasanya ketika akuntan ini resign, dia tidak boleh dia tidak boleh apply atau melamar di industri yang sejenis. Umumnya biasanya kayak gitu. Misalkan anggaplah gue sebagai akuntan beauty. Gue kerja di perusahaan skincare misalkan. Nah, ketika nanti gue resign dari perusahaan skincare, itu gue nggak boleh biasanya untuk kerja di perusahaan yang sama atau perusahaan yang sejenis. Kayak gitu. Kenapa? Karena gue tahu kalau oh ternyata untuk beli bahan baku itu lebih bagus di sini atau di sini, di situ, di sana sini gitu loh. Itulah akuntan gitu loh, teman-teman. Atau kalian jadi auditor, kalian minta minta dong faktur-faktur pembeliannya. Oh, ternyata dia beli daging, beli daging, beli daging. Oh, ternyata beli daging itu paling bagus itu di sini, kualitasnya gini-gini. Jadi kalian tuh udah dapat spill, udah di spill. Nah, itu yang mesti kalian rahasiakan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi menjadi seorang akuntan bukan hanya cuma kayak oh iya nyusun laporan keuangan, oh iya debitnya ini, kreditnya ini, terus kita main angka di sana sini, debit tembak angka, enggak cuma itu doang, teman-teman. Oke. Lalu habis itu menjadi seorang akuntan juga adalah keterampilan komunikasi. Itu mesti kalian jaga. Karena gini, teman-teman, biasanya pemilik usaha atau owner atau siapapun juga gitu ya mereka nggak paham nih bahasa akuntansi, mereka nggak paham bahasa akuntansi. Jadi kadang-kadang ketika kita eh, meeting sama atasan gitu ya, meeting sama BOD gitu ya, meeting sama BOD, meeting sama beberapa direksi, ya komunikasinya kita tuh mesti bisa. Jadi gini teman-teman, yang namanya komunikasi itu bukan hanya cuma asal cuap-cuapan, asal ngomong bah 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 bah, enggak kayak gitu. Komunikasi di sini adalah intonasinya mesti dijaga, artikulasinya mesti baik gitu loh. Terus pemahaman komunikasinya seperti apa itu mesti jelas. Bukan yang kayak tebak-tebakan mesti ini itu enggak gitu. Jadi bergayalah kalian dengan intonasi yang baik, artikulasinya juga mesti bagus, pemahamannya juga mesti jelas. Jadi bukan cuma kayak wah gitu. Enggak. Karena bahasa akuntansi itu emang susah untuk manusia-manusia awam gitu loh. Ya sama kayak kita di dokter atau di hukum ya kita mana tahu sih. Ya kan pasal sekian junto pasal sekian ya nggak tahu gitu. Oke.
Lalu habis itu untuk menjadi seorang akuntan juga mesti ada pengembangan diri dan adaptasi. Kita paham bahwa di saat ini gaya akuntan zaman gua dulu awal kerja sampai sekarang itu beda banget teman-teman. Apalagi dengan dibantunya beberapa teknologi. Jadi kayak ya, Hehehe. jadi kalian juga mesti bisa Tempat ngembangin diri tidur bukan kalian diinjak-injak. gitu untuk Ah, ah. Dedek. ya untuk kemampuan teknologi misalkan kayak penggunaan EA itu juga kalian mesti paham. Lalu habis itu kayak penggunaan sistem akuntansi, SAP dan sebagainya itu kalian juga mesti paham. Dan beradaptasi dengan teknologi itu juga mesti penting gitu. Inilah hal-hal yang kayak gini yang kalian nggak dapat di dalam dunia akademisi gitu loh. Jadi eh, keterampilan inilah yang mesti kalian butuhin. Komunikasi gimana saat kalian menagih, ya kan Pak ini untuk invoice-nya kapan ya dibayarkan gitu kan atau nanti keterampilan komunikasi ketika kalian dapat SP2DK dari kantor pajak atau kemampuan kalian komunikasi dengan notaris nantinya untuk masalah akte-akte perusahaan ya di sini semua teman-teman untuk menjadi seorang akuntan profesional. Oke, kita masuk ke dalam akuntansi, karirnya seperti apa. Oke, yang pertama, jadi gue akan bahas ada tujuh karir di akuntansi. Pertama itu yang gue angkat adalah akuntan publik atau auditor, ya. Jadi akuntan publik ini bisa dibilang adalah dia ini menawarkan jasa audit, lalu ada juga beberapa service lainnya yaitu perpajakan, lalu ada juga konsultasi bisnis, lalu ada juga manajemen keuangan dan sebagainya gitu ya. Dan untuk menjadi seorang auditor ini bagusnya kalian mempunyai kualifikasi di CPA, Certified Public Accountant, yang dimana ini di bawah naungan IAP, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Jadi untuk menjadi seorang auditor itu bisa dibilang kalian butuh banyak disiplin ilmu, teman-teman. Karena basicnya dulu gue juga adalah seorang auditor. Jadi ketika gue lulus dari kuliah, gue apply menjadi auditor keuangan. Yang dimana di dalam auditor keuangan ini banyak disiplin ilmunya. Kenapa? Karena kita banyak menerima beberapa klien gitu. Klien-klien kita banyak banget gitu kan. Jadi dalam 1 tahun anggaplah kita bisa pegang 10 klien dengan berbagai bidang. Misalkan gua waktu itu dapat klien hotel gitu ya. Otomatis kita belajar nih. Ya, mati lagi. Hai, maaf. Tadi agak mati lampu. Maaf, maaf tadi mati lampu. Kita ulang lagi ya. Oke, tunggu. Udah muncul belum? Udah ya. Oke. Jadi balik lagi teman-teman. Dulu ini udah ya. Oke. Halo teman-teman, maaf, maaf, maaf. Oke. Jadi balik lagi teman-teman. Gue dulu basic gue adalah auditor. Jadi setelah gue lulus kuliah, gue itu apply di KAP jadi auditor. Nah, beberapa dalam 1 tahun itu kita biasanya suka dapat banyak klien. Anggaplah gue dulu pernah mengaudit sebuah hotel gitu ya. Ngaudit sebuah hotel dan hotel ini bintang 5. Dan di mana kita tuh belajar banyak. Ternyata bukan cuma disiplin ilmu akuntansi doang yang mesti kita kuasain, tapi beberapa ilmu kayak operasionalnya juga kita pahamin.
Misalkan kayak kenapa satu kamar ini dijual dengan harga segini, ya kan? Ada berapa titik lampu yang ada di dalam satu unit kamar deluxe misalkan, atau jenis kamar VIP suite misalkan, atau jenis kamar apa gitu. Itu kita mesti belajar itu. Karena kenapa? Karena kita biar tahu HPP-nya seberapa banyak. Atau misalkan kita ketika gue mengaudit sebuah hotel, tugas kita ngelihat ketika ada makanan pagi, breakfast gitu kan, itu seberapa banyak cost-nya yang keluar gitu kan, dan udah include breakfast misalkan untuk nginep, itu harganya udah ke cover apa belum gitu kan. Atau misalkan juga gue waktu itu pernah ngaudit perusahaan tongkang, ya. Jadi di situ kita belajar banyak tentang kayak oh ada kapal, ya kapal gede, untuk masuk ke dalam itu kan nggak bisa ditarik pakai tugboat gitu ya. Nah, tugboat itu untuk biaya bensinnya berapa, biaya penarikannya berapa, terus berapa manpowernya yang dikeluarin. Nah, itu kita belajar juga, teman-teman. Gitu. Jadi, ya begitulah dunia audit. Makanya bisa dibilang dunia audit itu ya lemburannya juga banyak, ya kan? Dan emang lumayan capek gitu. Terus apa ya dunia audit ya? Ya belum lagi kalau audit kita suka stock of name kita ke pabrik gitu ya. Kita ke pabrik, kita lihat untuk barang yang fast moving sama slow moving, terus habis itu pelakuan barangnya seperti apa. Atau misalkan waktu itu gue pernah tugas ngaudit rumah sakit. Rumah sakit ini untuk obat-obatan yang mengandung apa narkotika. Obat-obatan yang mengandung narkotika itu gimana untuk cara SOP penyimpanannya. Ternyata dia mesti di satu gudang, gudang ini mesti dikunci, setiap akses keluar masuk ini mesti ada surat izinnya, itu mesti ditandatanganin sama siapa gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu kita belajar banyak. Atau misalkan gue waktu itu pernah juga ngaudit perusahaan leasing. Perusahaan leasing itu kayak gimana ya pengakuan bunga-bunganya, lalu habis itu gimana untuk perakuan dendanya, berapa AR yang masih bisa ditanggung gitu loh. Berapa banyak untuk apa misalkan approvalnya, persentasenya itu siapa aja. Itu kita belajar banyak, banyak di dunia audit. Gitu. Jadi kalian bisa bayangin dalam 1 tahun kita itu udah masuk, oh ini SOP untuk rumah sakit, ini SOP untuk hotel, belum SOP untuk manufaktur. Misal, gue pernah ngaudit perusahaan manufaktur gitu ya, dia itu bergerak di bidang kosmetik. Bukan kosmetik sih, apa maksudnya badan gitu ya, kayak sabun gitu ya, sabun cuci muka dan sebagainya gitu ya. Jadi anggaplah dia pembelian 8.000 liter gitu ya, 8.000 liter, tapi kenapa yang datang barangnya itu bisa 7.800 liter gitu kan? Kita ngaudit opname kan, stoknya kita audit. Jadi ada satu mobil 8.000 liter, kita pesan 8.000 liter nih. Tapi kenapa pas datang sampai di pabrik itu 7.800 liter? Selisih 200 liter ini selisih. Kenapa? Oh, ternyata ada beberapa bahan-bahan yang ternyata menguap di jalan. Hal-hal yang kayak gitu loh teman-teman. Jadi gue suka waktu itu ngaudit tuh kayak oh jadi banyak ya disiplin ilmu lainnya yang kita kuasain gitu loh. Jadi kadang-kadang ada beberapa vendor ketika kirimin bahan-bahan liquid kimia, ya dia melebihkan, biasanya dilebihin supaya nanti pas sampai itu nggak jauh-jauh banget dari apa yang dipesan kayak gitu. Terus habis kayak gitu berarti SOP-nya gimana itu penjualannya, nanti SOP-nya gimana. Nah itu diaudit teman-teman, belajar kita. Kita lanjut lagi. Habis itu ada lagi untuk akuntan internal. Tadi audit ya. Ini kelihatan nggak sih? Nah, maaf, maaf. Banyak banget. Ini akuntan publik gitu ya. Habis akuntan publik ada lagi akuntan internal. In-house accounting. In-house accounting itu kayak gini teman-teman. Gua kerja di perusahaan, tapi gue kerja di satu company. Di satu perusahaan. Anggaplah gue kerja di perusahaan Telkomsel. Ya udah, gue adalah karyawan PT Telkomsel. Jadi apa daily gua? Daily gua adalah menyusun laporan keuangan PT Telkomsel Tok. Udah gitu loh. Jadi gua cuma ngurusin pencatatan, transaksinya, laporan keuangan, lalu gua analisa keuangan, udah. Karena gua accounting in-house
Kalau auditor tadi ini ya gue kerja di bawah KAP, kantor akuntan publik, yang di mana KAP ini kliennya banyak, banyak banget gitu loh. Jadi gue bisa ke tambang, gue bisa ke rumah sakit, bisa ke hotel, atau bisa ke mana lagi, manufaktur, pabrik dan sebagainya. Ya kalau gue in-house, ya tergantung gue mau apply di mana. Misalkan gue mau kerja di pabrik gitu ya, ya udah gue apply perusahaan kayak di Cikarang atau di Karawang atau di mana gitu loh. Ya namanya juga in-house gitu, ya kan? Jadi kerjanya hanya in-house-nya aja. Eh, nah biasa sertifikasinya adalah S1, S1 akuntansi lah udah pasti. Lalu habis itu kalau kalian punya CPA atau punya CA itu lebih bagus lagi. Biasanya gaji kalian jadi naik nih kalau kalian punya CPA atau CA. Kayak gitu teman-teman. Lalu habis itu ada lagi kalian menjadi accounting manajemen atau manajemen accountant. Nah, accountant manajemen ini dia menganalisa menganalisa laporan keuangan yang ada untuk pengambilan keputusan gitu loh. Jadi dia mengolah data keuangan, data-data keuangan itu diolah, lalu dibikin rencananya, lalu dibikin strateginya seperti apa, atau pengendaliannya di mana. Misalkan kayak kenapa ya inventory kita kok tiap hari turun mulu ya? Yaitu accounting management nanti yang analisa. Oh, ternyata setelah diselidikin gudangnya nggak bagus. Gudangnya ternyata banyak tikus, atau misalkan untuk penyimpanannya nggak baik, makanya inventory kita banyak yang rusak. Itu kan dianalisa laporan keuangannya, gitu kan? Sebab-sebabnya dibuat. Nah, nanti keputusannya itu akan diputuskan di dalam manajemen perusahaan. Ya balik lagi, sertifikasinya biasa CMA gitu. Jadi biasanya ini udah level top manajemen sih nantinya. Jadi balik lagi ke kalian, tergantung kalian mau ngambil apa nih. Nanti setelah lulus di apa akuntansi. Lalu habis itu ada lagi yang namanya akuntan forensik. Jadi bukan cuma dokter forensik yang ada, bukan cuma ilmu hukum forensik, di akuntan forensik juga ada. Oke, jadi akuntan forensik ini biasanya kita menganalisa data-data keuangan untuk investigasi sama tindakan-tindakan melawan hukum. Biasanya ini ada di forensic accounting gitu. Nah, dia ini biasa bekerja sama sama penegak hukum kalau misalkan ada suatu kasus untuk mengungkap kejahatan finansial. Biasanya untuk kejahatan-kejahatan kayak indikasi penipuan, atau misalkan penipuan saham, atau misalkan penggelapan duit gitu, atau misalkan pencucian uang. Nah, ini akuntan forensik biasanya yang masuk ke dalam ini. Dan biasanya ya di KAP-KAP juga ada untuk akuntan forensik gitu ya. Nah, biasa sertifikasinya adalah CFE, Certified Fraud Examiner. Kayak gitu. Jadi akuntan forensik ini gue dulu juga pernah menangani, sedikit bercerita teman-teman ya. Jadi gue dulu basicnya adalah auditor, yang dimana ternyata ternyata direktur utama perusahaan ini kena kasus hukum. Kena kasus hukumnya itu adalah penggelapan dana perusahaan. Jadi si pemegang saham ini datang ke KAP, ke kantor akuntan publik, untuk minta apa ya? Untuk minta direview laporan keuangannya. Jadi gini teman-teman, ketahuannya dari mana? Ketahuannya adalah jadi klien gua ini bergerak di bidang kapal, tongkang, batu bara, ya. Kapal tongkang batu bara, yang di mana ternyata pekerjaannya ini atau karyawannya ini ketika di kapal dia meninggal. Di kapal dia meninggal, teman-teman. Oke? Di kapal dia meninggal. Lalu habis itu keluarganya minta dong BPJS JKM, jaminan kematian, ya kan? Jaminan kematian diminta. Jadi waktu itu ketika jaminan kematian diminta, ternyata pihak BPJS bilang kalau nama karyawan ini dan di PT ini tidak tercatat di dalam BPJS
TK, BPJS Tenaga Kerja. Kaget dong keluarganya. Loh, selama ini kan gaji kita udah dipotong untuk bayar BPJS. Dan karyawan ini juga udah 10 tahun kerja. Berarti selama 10 tahun BPJS-nya nggak disetor, nggak dicatat, bahkan. Ya kan? Lalu habis ini pihak keluarganya datang ke perusahaan. Ditanyain lah, kenapa JKM atas nama ini nggak ada? Usut punya usut, ternyata uang setoran BPJS itu tidak disetorkan ke dalam BPJS, tapi disetorkan ke dalam langsung ke kantongnya direktur utama. Dari situ ketahuan tiba-tiba pemegang saham RUPS untuk minta perusahaan ini dianalisa atau direview, diinvestigasi lah intinya. Ya udah, kita kerjasama sama beberapa aparat penegak hukum. Jadi di situ ada dari auditor, akuntan forensik, ada dari polisi, ada dari lawyer. Ya udah, kita bedah selama perusahaan berdiri sampai dengan perusahaan itu kena kasus. Ternyata banyak temuan di situ yang endingnya nanti adalah kita menjadi saksi ahli di dalam persidangan. Nah, hal-hal yang kayak gitulah ternyata akuntan ya bisa kayak gitu juga, seluas itu juga. Di situ kita nganalisa, teman-teman. Kita lihat jalannya dari mana. Ternyata gini loh, invoice itu kan mesti masuk ke dalam rekening perusahaan, ya dong. Perusahaan udah PT, otomatis ditransfer atas nama PT bla 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 bla. Ini nggak usah aneh-aneh lah. Kita pesan barang lewat Tokopedia, ya lewat Tokopedia kita transfer itu atas nama PT Tokopedia pastinya kan. Sedangkan lucunya ketika kita audit PT ini yang tongkang, ternyata invoice-invoice ini ditransfer atas apa ke rekening direktur utama. Jadi bukan ke rekening PT. Itu banyak banget temuan-temuan. Dan lagi untuk pembayaran PPh satu, ternyata pajak-pajaknya juga nggak dibayar, tapi dibayarnya ke direksi utama. Hal-hal yang kayak gini nih, permainan akuntan forensik jatuhnya. Jadi seluas itu teman-teman jadi akuntan. Eh, asik sih. Kalau dapat klien-klien kayak gini tuh enak banget. Enaknya kenapa? Enaknya tuh kalian jadi buka wawasan, kalian jadi tahu, oh ilmunya kayak gini, oh step by stepnya kayak gini. Ternyata ketika kita bikin dokumen, oh legalnya tuh kayak gini. Gitu loh, teman-teman. Jadi, please, mumpung kalian sekarang masih kuliah atau kalian sekarang masih sekolah, kalian belajar dulu aja ilmu akuntansi. Belajar dulu aja ilmu akuntansi, nanti ilmu-ilmu lainnya ngikut ketika kalian memilih untuk menjadi profesi di akuntansi atau jadi akuntan profesional gitu. Jadi ya bahkan ya gue nggak bohong nih ya. Gue sedikit cerita. Waktu gue mengaudit kapal tongkang ini teman-teman, itu kita sampai dipelet loh. Sampai di apa ya? Sampai di apa sih namanya? Sampai di ya pokoknya pakai dukun-dukun gitu lah. Pokoknya ada beberapa teman gue satu tim tiba-tiba kita sakit mendadak. Jadi kita 1 minggu nggak bisa ke sana, betul-betul demam. Sampai kayak ada mainan-mainan kayak gitu, bahkan kayak ketika kita datang ke sana kan biasanya kita ketika kita mengaudit gitu ya atau kita melakukan investigasi kan kita disediakan satu ruangan khusus ya, satu ruangan khusus di dalam perusahaan. Jadi semua file-file dokumen-dokumen kertas kerja semua di sana di dalam ruangan itu, dan ruangan itu mesti kita kunci, ya kan? Karena kenapa? Karena ini kan dalam mengumpulkan bukti-bukti kan. Dan anehnya ketika kita datang besoknya itu ada samurai panjang di atas meja. Jadi kayak wah, kayak asik sih. Akhirnya beberapa hari kemudian kita ditemenin gitu. Kita ditemenin karena takut ada hal-hal yang aneh-aneh nantinya gitu. Jadi ya itulah cerita masa lalu. Kalau kalian mungkin Pamu nanti bisa nambahin nih. Karena Pamu tugas seorang auditor nih. Lanjut ya teman-teman ya. Itu akuntan forensik gitu loh. Lalu ada lagi yang namanya auditor internal. Auditor internal ini dia mengevaluasi sistem yang ada di dalam internal perusahaan. Apakah sistem-sistem ini, SOP-SOP ini udah memastikan kepatuhannya dan efektivitasnya.
Jadi kalau kalian ikut webinar kita minggu lalu, itu memang ada perusahaan yang punya auditor internal, ada perusahaan yang tidak punya auditor internal. Balik lagi masalahnya di cost. Costnya gede soalnya teman-teman kalau punya auditor internal itu gede. Makanya kalau kalian seorang akuntan tapi kalian paham audit itu lebih baik. Kalau bisa satu, kenapa mesti dua? Kan kayak gitu ya bahasanya ya. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan TBK, itu auditor internal itu wajib punya divisinya. Yang dimana mereka ini tugasnya adalah memantau resiko. Resikonya sejauh apa ya, gitu loh. Jadi laporan keuangan ini, nanti kan laporan keuangan ini kan akan dievaluasi, ya kan? Laporan keuangan akan dievaluasi, lalu nanti auditor internal ikutan nih, ikutan kucuk 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 datang. Lalu dia lihat di mana indikasi fraud di dalam perusahaan, lalu di mana indikasi-indikasi kebocoran, ya kan? Karena kita mesti selesaiin dulu secara internal. Internal ini di mana? Kita selesaiin dulu. Oh, ternyata ya nggak usah jauh-jauh deh. Kalian suka tahu ya berita-berita. Misalkan kasir ngambil duit gitu ya. Kasir nyolong duit gitu ya. Atau misalkan ada stok stok bahan baku yang tiba-tiba stok bahan bakunya berkurang. Ya ini tugasnya auditor internal memastikan dan memantau resikonya ini sejauh mana. Kalau misalkan memang ada resiko, maka dibuat SOP-nya seperti apa. Tujuannya supaya nggak keulang lagi fraudnya, gitu teman-teman. Jadi ya balik lagi ilmu ilmu basicnya adalah di akuntansi. Makanya kalian belajar kan nanti yang namanya sistem informasi akuntansi (SIA). Kalian belajar nanti yang namanya flowchart, ya kan? Oh ternyata ini disimpan di sini, ini disimpan di sini. Ya ini ke depannya gitu loh teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar nyusun angka, nyusun laporan keuangan, enggak. Akuntansi enggak kayak gitu. Luas teman-teman. Gimana bikin SOP-nya? Ya kan? Supaya nggak ada indikasi fraud. Walaupun kita tahu 100% resiko itu nggak bisa kita hilangin. Nggak mungkin. Resiko itu nggak bisa hilang. Tapi resiko itu bisa kita minimalisir. Dengan apa? Dengan adanya SOP. Nah, SOP pun juga tiap kala, tiap waktu akan berubah, 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 berubah. Karena dia nyari posisi pasnya di mana, posisi oke-nya di mana, settle-nya di mana. Itu, ya kan? Kalau nggak ada ini, siapa nanti yang menjaga aset perusahaan? Jadi pahamin banget teman-teman ilmu akuntansi bukan cuma sekedar oh ngejurnal ini enggak, sumpah. Tapi mesti tahu itu. Lanjut. Habis itu kalau kalian mau jadi akuntan, ada tuh yang namanya akuntan pajak atau tax akuntan. Biasanya pajak-pajak ini adalah gimana caranya si perusahaan atau si objektivitas ini bisa patuh terhadap peraturan perpajakan. Nah, ini tugasnya kita tugas sebagai akuntan. Apakah pemotongan PPh satu, pemotongan PPh tiga udah tepat atau belum? Ya kan? Atau apakah untuk perhitungan PPh satu sudah mengikuti peraturan yang udah yang udah baru saat ini, gitu kan? Ya peraturannya seperti apa kan kita tahu ya, peraturan pajak kan tiap tahun kan berubah. Ganti presiden, ganti menteri, ganti tahun, pasti peraturan pajak juga berubah nih. Oh dulu PTKP-nya sekian, tahun ini PTKP-nya segini, gitu kan? Oh dulu hitung pajak tuh kayak gini, sekarang hitung pajak pakai tarif efektif rata-rata, macam-macam. Jadi wawasan tentang pajak itu tiap tahun atau bahkan tiap bulan berubah. Ya nggak bohong lah. Anggaplah satu dulu PPN kita 10%. Tahun ini PPN kita 11%. Tahun 2025 PPN kita 12%. Berubah lagi. Atau misalkan untuk bukti potong dulu pakai program ISPT, sekarang tinggal masuk ke DJP. Ada pajak unifikasi, ada pajak macam-macam, ya kan? Jadi
Iya balik lagi, perbanyak lagi ilmu-ilmu pajaknya. Kenapa? Karena pajak ini tuh bisa dibilang ya momok juga buat perusahaan. Karena perusahaan kadang bayar pajak mau nggak mau, ya kan? Ogah nggak ogah. Kadang kita mau taat pajak juga, kadang-kadang petugas pajaknya juga rese, ya kan? Kadang beda KPP, beda aturan, macem-macem, teman-teman. Jadi pahamin dulu kalian mau kemana nih posisinya, oke? Nah biasanya kalau kalian udah punya brevet atau kalian punya BKP, BKP itu bersertifikat konsultan pajak. Ya, ini kualifikasi yang dibutuhin. Kalau kalian mau jadi akuntan pajak nantinya. Gimana ngitung corporate income tax? Gimana ngitung PPh badan? Kayak gitu. Ya kan? Atau gimana caranya kita bayar pajak ya ya seminim mungkin lah gitu. Gimana untuk model persentifnya gitu kan? Tapi tidak menyalahi undang-undang gitu loh. Kan bisa, ya kan? Kita bayar pajak ini seminim mungkin tapi tidak menyalahi undang-undang. Bisa, ada tax planningnya. Tax planningnya ada. Jadi gimana bikin tax planningnya? Itu yang mesti kalian kuasain, teman-teman. Eh, balik lagi. Lalu kalian juga bisa menjadi konsultan keuangan. Konsultan keuangan ini kalian bisa menjadi manajer investasi, MI, atau kalian juga bikin strategi bisnis, misalkan kayak, oh ya perusahaan ini baiknya melakukan merger dengan PTA, dengan PTB, atau PTA ini akuisisi dengan PTB. Itu strategi bisnis. Untuk memperkuat ekspansinya, untuk memperkuat bisnisnya, mau nggak mau PTA mesti melakukan merger, gabung dengan PTB. Nanti harapannya adalah pendapatannya bisa sekian karena stok bahan baku kita akuisisi 80% sahamnya. Nah itu teman-teman, accounting, konsultan keuangan, ya kan? Di mana misalkan Bank A dengan Bank B kita merger atau kayak dulu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, sekarang jadi satu BSI, Bank Syariah Indonesia, ya itu kan keputusan strategi bisnis, ya kan? Gimana penghematannya kalau kita melakukan merger? Kan mau nggak mau kan dilihat laporan keuangannya. Nggak mungkin nggak, kayaknya kita bakal hemat sekian deh perasaan, kan nggak mungkin kayak gitu kan? Mau nggak mau kan kita akan lihat laporan keuangannya. Cakupan nasabahnya seperti apa kalau kita merger, berapa banyak kantor cabang yang kita punya nantinya, strategi bisnis, ya kan? Gitu. Nah, biasanya ini adalah untuk melakukan optimalisasi, optimalisasi untuk kinerja finansial perusahaan, kayak gitu. Ya, tentu kualifikasinya mesti ada CA atau CPA atau CMA atau apapun lainnya. Atau bahkan bisa ya pengalaman juga. Jadi seluas itu ya kalau kalian bisa kayak gini, gaji kalian berapa sih? Udah pasti lebih lah teman-teman. Nggak mungkin kecil gaji kalian, ya kan? Udah seberapa enaknya sih kalau kalian bisa tahu, oh ternyata PTA dengan PTB kalau digabung tuh akan menghasilkan profit sekian gede. Apalagi dengan efisiensi pajak kayak gini 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 gini. Kalian bikin tuh financial planningnya seperti apa? Nggak mungkin gaji kalian 3 juta, ya kan? Pasti nggak mungkin. Makanya belajar. Cari tahu makanya banyak-banyak baca buku, banyak-banyak baca-baca film tentang keuangan, literasi keuangan, banyak-banyak nonton YouTube tentang literasi keuangan. Jangan apa ya, jangan dianggap sebelah mata hal-hal yang kayak gitu. Ini tuh bawa dampak sebetulnya, bukan enggak. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi accounting bukan cuma kayak, oh ini debit, ini kredit, ini laporan neracanya, ini laba ruginya, oh profitnya sekian. Enggak cuma kayak gitu, teman-teman. Kalau kalian cuma bisa kayak gitu, ya mohon maaf, mungkin gaji-gaji kalian UMR kali, ya kan? Tapi kalau kalian bisa bikin strategi bisnis atau financial planning dengan baik, nggak mungkin gaji kalian UMR, lebih pasti. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut, karena mau menjelang makan siang. Ada lagi yang namanya
CFO atau Direktur Keuangan. Nah, kalau kalian berkarir di akuntansi, ya kalian bisa memilih menjadi Direktur Keuangan atau CFO. CFO ini tanggung jawabnya adalah banyak banget, luas banget. Tanggung jawabnya adalah mengelola tim akuntansi atau keuangan. Lalu kita bisa mesti merancang strategi keuangannya seperti apa, ya kan? Terus bertanggung jawab atas semua finansial. Contohnya, hal-hal yang paling basic banget untuk jadi direktur keuangan adalah waktu zamannya COVID kemarin. Waktu zamannya COVID kemarin, itu perannya CFO itu penting banget. Kenapa? Karena di saat itu kondisi ekonomi kita betul-betul jauh banget dari kondisi normal yang ada. Gimana sebanyaknya perusahaan melakukan efisiensi dengan cara melay off karyawannya. Bagaimana perusahaan tiba-tiba memangkas gaji karyawannya. Gimana tiba-tiba perusahaan nggak punya dana darurat. Di sini perannya CFO. Waktu COVID itu betul-betul kelihatan seberapa banyak perusahaan lay off. Ya kan? Kenapa? Karena tidak memprediksi. Ya kan? Setelah COVID baru kita sadar, oh ya ternyata kita butuh ya investasi. Oh ya ternyata perusahaan butuh ya untuk melakukan investasi. Dibanding dibanding perusahaan punya duit 1 M nganggur, lebih baik duit 1 M nya kita investasiin. Ya kan? Mulai berpikir di situ. Ya kan? Oh ternyata tiba-tiba pas COVID seberapa banyak perusahaan leasing yang kayak pemerintah bilang apa cicilan-cicilan nggak usah dibayar. 1 bulan 2 bulan dikasih keringanan. Otomatis perusahaan leasing kehilangan pendapatannya. Otomatis karyawannya kena layoff. Efeknya domino, teman-teman. Jadi, balik lagi, sejauh apa? Makanya dibilang kualifikasinya adalah pengalaman di sini. Pengalaman panjang. Percuma kalian punya CA, CPA, dan sebagainya, tapi kalau misalkan pengalamannya nggak ada. Di sini butuh jam terbang untuk menjadi seorang CFO. Kayak gitu. Jadi, ya balik lagi zaman COVID kemarin lah. Itu peran CFO itu betul-betul kelihatan. Ya kan, seberapa banyak perusahaan melay off karyawannya. Alasannya cuma satu, nggak punya uang cash. Cash udah nggak ada lagi. Habis. Efeknya tuh gak sampai sekarang. Ya kan? Walaupun COVID udah selesai. Kayak gini, teman-teman. Jadi, pengalaman juga salah satu poin utama untuk berkarir di akuntansi. Jadi, kalian yang masih sekolah, masih mahasiswa, ya silakan belajar ilmunya dulu. Nanti ke depannya ngikut kok. Kita lanjut lagi. Satu sisi lagi, ini yang terakhir, pendidik atau dosen akuntansi. Ya kan, ada pilihan ya udah gua nggak apa gua tidak bekerja di corporate, tapi gue bekerja di akademisi, jadi dosen atau jadi pendidik gitu ya. Eh, Dia milih universitas atau institusi pendidikan, dia ngajar mata kuliah akuntansi, lalu dia juga melakukan penelitian karena biasanya dosen juga mesti melakukan penelitian, ya kan? Apakah teori ini masih update dengan keadaan sekarang atau enggak? Ya kan itu kan tugasnya akademisi, ya kan apakah ROA atau apakah BEP atau apakah harga saham berpengaruh atau apakah independensi auditor, apakah opini audit, apakah bla bla bla, itu kan mesti dilakukan penelitian tiap tahunnya. Nah inilah tugasnya dosen-dosen akuntansi atau pendidik-pendidik di akuntansi, kayak gitu. Nah otomatis kalau menjadi dosen ya butuh gelar pasca sarjana S2 atau S3 dan pengalaman kerja juga yang relevan. Makanya ketika udahlah gue udah selesai di company, gue udah nggak mau lagi kerja di company, gue mau kerja jadi dosen, ya silakan. Gitu kan, kerja di institusi pendidikan. Jadi sepanjang itulah atau sebanyak itulah karir di akuntansi. Sebetulnya lebih banyak lagi. Cuma ini poin-poin yang saat ini yang akan gue sampaikan ke kalian. Jadi mudah-mudahan kalian juga menambah wawasannya. Nah, ini adalah beberapa rumah kita, rumah paranya akuntan. Ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau kalian mau ngambil sertifikasi ya di sini. Atau kalian mau gabung jadi membernya Ikatan Akuntan Indonesia, ya monggo silahkan di sini. Gitu kalian bisa gabung jadi anggota anggota IAI gitu kan. Atau kalian mau jadi akuntan publik, mau jadi auditor, ya monggo kalian gabung di IAPI
Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Ada anggotanya di sana. Kalian searching gimana jadi anggota IAPI, gimana jadi anggota IAPI, silakan. Ini rumahnya para akuntan. Kalau dokter ada ID, kalau ID Ikatan Dokter Indonesia, kalau hukum ada Peradi, Persatuan Advokat Indonesia kalau nggak salah. Ada juga misalkan appraisal, KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, ya kan? Jadi kita akuntan juga ada. Ada apa ya? Ada solidaritasnya juga sebetulnya. Mungkin Pak Mul udah gabung sama IAPI tuh, Pak Mul. Ya kan? Lalu ada IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Udah, udah gabung. Udah gabung ya Pak Mul ya? IAPI Nomor ya? nomor anggota saya 8042. Wih, ini Yayu udah juga udah. Pak Belum. Mul ini yang punya punya KP dia nih. Info Belum. investor ya Pak? Belum. Lagi ngerintis. Baru baru apa CPA non science. Tinggal satu angka lagi CPA expert. Expert. Mudah-mudahan Pak dapat. Amin amin. Amin. Nah, itulah beberapa naungan-naungan kita auditor tuh kayak Pamul gitu kan. Jadi monggo silakan teman-teman kalian maunya kemana. Balik lagi bukan cuma sekedar bikin laporan keuangan ya teman-teman ya, tapi insting analisa itu mesti kuat gitu. Ada lagi IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jadi enaknya kita itu gini loh teman-teman. Enaknya kita itu kalau kita punya masalah kita tuh punya teman untuk cerita. Misalkan, aduh di tempat gua tuh gini 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 ada naungannya. Ada lagi IAMI, Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Ini kalau mau ngambil CMA, Certified Management Accountant, silakan kalau mau di sini. Ada juga untuk akuntansi pemerintahan, KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kalau mau berkarir di bidang pemerintahan, kayak gitu, teman-teman. Lalu habis itu di sini udah mau selesai, bakal banyak kesempatan nantinya di masa depan. Tapi persiapin dari sekarang sebaik mungkin supaya nanti bisa kasih manfaat buat orang lain. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, ada sesi mau tanya jawab, monggo silakan. Ini udah ada beberapa yang tanya nih di kolom-kolom komen. Kerja didukunin. Iya betul, kerja didukunin. Oke. Sebab gua kenapa nggak lanjut jadi auditor adalah gua mau pindah ke company yang dimana kerjanya jam 8, jam 5 atau jam 9, jam 6. Kalau auditor kan bisa 24 jam kerja tuh kayak Pamul pagi-pagi masih aja ngitungin itu dokumen. Ya balik lagi tapi mumpung masih muda ya silakan. Kalau gua ditanya, "Kak, lulusan akuntansi lebih bagus jadi apa?" Kalau gue suka bilang jadi auditor. Jadi auditor dulu. Coba dulu 3 tahun, 4 tahun jadi auditor. Habis itu pindah ke company. Itu nggak apa-apa. Kalau gua, karena gue basicnya audit. Tapi kalau kalian nggak kak jadi auditor capek, aku mau jadi tax konsultan ya monggo nggak apa-apa juga. Gitu aku mau jadi atau mau jadi accounting company ya nggak apa-apa juga silakan. Oke. Kak, kalau misalkan perempuan terjun di dunia akuntansi forensik dan audit, kira-kira agak membahayakan nggak sih? Sebetulnya bahaya atau enggak, setiap pekerjaan pasti ada bahayanya juga, teman-teman. Setiap kerjaan pasti ada bahayanya, ya kan? Cuma masalahnya adalah mentalnya kuat nggak? Itu aja. Kalau mentalnya kuat, ya mudah-mudahan kuat sih. Karena untuk terjun di dalam dunia accounting forensik sama di dunia audit, ya biasanya akan ada banyak tekanan-tekanan. Tekanan misalkan dari auditi. Auditi misalkan, ah nggak mau kayak gini, jangan diungkap. Atau accounting forensik udah pasti ada penggelapan dana, ada pencucian uang, atau ada penipuan, atau ada permainan harga saham. Udah pasti kan, udah bisa ngebayangin kalian berhadapan dengan siapa gitu. Tapi selama timnya solid dan gimana pun juga aman-aman aja sih. Sejauh ini gue aman-aman aja dulu gitu. Yang yang lebih menyeramkan itu audit kalau malam-malam tiba-tiba kalkulator ngetik-ngetik sendiri itu. Kak, gimana cara ini Pamul tuh gue udah nambahin ya. Kalau bagi gue semua pekerjaan itu pasti punya resikonya, nggak mungkin nggak.
semuanya. Tergantung mental sama ilmunya udah cukup mumpuni apa belum. Ya balik lagi, gaya komunikasinya kayak apa. Kak, gimana cara masuk sebagai anggota IAI atau IAPI? Cara masuknya kalian tinggal googling, tinggal searching IAI sama IAPI. Di situ ada bagian pendaftaran. Silakan kalian daftar. Dan biasanya untuk menjadi anggota itu ada biaya anggotanya, ada biaya iurannya. Per bulan berapa itu silakan kalian googling sendiri. Gitu. Dan biasanya ketika kalian ngambil CA, CPSAK, CMA, CPA, itu ada yang namanya ujian sertifikasi. Jadi bukan kayak aku udah lulus S1 akuntansi, terus aku mau ngambil CA atau aku mau ngambil CPA. Enggak, teman-teman. Kalian diuji lagi. Dan sertifikasi itu tiap tahun itu selalu mengulang. Mesti diuji terus tiap tahun itu diuji selalu. Karena sertifikasi. Beda dengan yang namanya akademisi. Kalau akademisi kan S2 selesai ya udah selesai. Sampai mati ya S2. Ya kan? S3 selesai ya udah selesai. S1 selesai ya udah selesai. Nggak ada lagi ujian S1 tiap ulang, enggak. Tapi kalau misalkan sertifikasi di akuntansi, itu tiap tahun itu kita diuji. Kalau ujiannya gagal, ya sertifikat kita tuh gak hangus. Bukan kayak gitu ya Pak Mul ya? Kayak gitu. Kalau sertifikasi, misal CPA, Hmm, kita udah lulus. Kayak hmm, saya nih, hmm. saya eh, CPA udah lulus. Kemudian Ya, CPA non science itu oke. udah lulus. Nah, eh, sampai expert udah lulus, dapat apa namanya izin dari Kementerian Keuangan Hmm, karena dinyatakan setelah lulus ujian sertifikat CPA profesional. Nah hmm. itu Bang Angga dan semuanya kita sertifikasi itu akan berlaku terus. Ya Oke. seperti lisensi. Hmm. Namun lisensi itu akan diupgrade melalui PPL. Kita ikut Ya, PPL. PPL. Nah, apa sertifikasi itu juga akan mengalami pembekuan atau izin itu pembekuan kalau kita melanggar aturan main atau Ya, dalam hal ini standar audit ya. Atau standar SR etika ya Pak ya? ya dan etika. Di situ biasanya ada namanya review mutu. Review mutu itu bagi akuntan publik dijalankan oleh Kementerian Keuangan kemudian bersama dengan IAPI Tuh. induk kami itu bahkan kalau kami ini rekanan OJK pun ikut mereview juga di Oke. situ. Tapi Pak Mul, CA udah punya belum? CA saya Ah, belum, CA belum saya ya? ngejarnya CPA dulu. Iya, karena Pak Mul auditor, jadi CPA ngambilnya ya Pak ya. Iya, Iya, jadi eh, jadi eh, karena memang bidangnya di sana, terus lebih concern di sana, orang kan lebih banyak nanya, Pak, lisensi dari organisasi induknya apa? Gitu. Oh ini, gitu. iya. Thank you Pak Mul. Ya Jadi gitu, sama-sama. jadi gitu teman-teman. Jadi untuk berkarir di akuntansi itu bukan cuma S1 akuntansi doang tok cukup enggak. Ada sertifikasi di dalamnya. Nanti ada PPL yang kayak tadi Pak Mul bilang di CA pun juga ada PPL gitu kan. Dan itu biasanya ujian, diuji lagi gitu loh. Kalau misalkan kalian udah lulus, baru keluar surat izinnya. Kayak tadi Pak Mul bilang. Oke. Tadi terus ada lagi yang tanya, kalau mau open mic silakan ya. Kak, mau tanya, kalau usaha UMKM sebelumnya cuma aktif pencatatan aja. Kira-kira kalau mau rapin pembukuan, better pakai akuntan publik atau rekrut akuntan in-house, Kak? Biasanya kalau misalkan akuntan publik tugas terima, jasa jasa penyusunan laporan keuangan gitu kan. Kalau mau rekrut akuntan in-house juga boleh. Tergantung nanti budgetnya cukup apa enggak. Kayak gitu. Jadi balik lagi sih, ke budget kamu cukup apa enggak untuk nyusun laporan keuangan. Mau pakai akuntan publik untuk jasa penyusunan laporan keuangan, monggo, nggak apa-apa, bisa. Atau kalian hire orang yang emang pengalaman pengalaman untuk menyusun laporan keuangan, ya boleh-boleh juga. Tergantung kosnya, cukup apa enggak. Oke, lanjut. Berarti di masa depan, akuntan itu lebih dari sekedar akuntan. Iya, Kak. Betul. Bukan hanya di masa depan, tapi di masa-masa gua yang kemarin-kemarin juga kayak gitu.
Ternyata setelah jadi gini loh teman-teman, kenapa gue buka webinar ini? Karena kebanyakan dari kalian, gue tuh dulu mikir, gue tuh dulu mikir gini, bayangin ya, gue dulu kuliah akuntansi. Satu tahun itu, satu angkatan gue itu punya 18 kelas atau 22 kelas. Kalau satu kelas isinya 50 mahasiswa, berarti kurang lebih ada 1.000 mahasiswa loh yang lulus di angkatan gue, ya kan? Terus abis itu 1.000 mahasiswa ini lulus di angkatan gua, kalilah 4 angkatan, berarti ada 4.000 mahasiswa akuntansi yang lulus. Dan kita sama-sama nih 4.000 ngaplai kerjaan. Bisa bayangin nggak posisi kita dapat kerjaan bisa dapat apa nggak probabilitasnya kan kecil ya. Nah makanya Itu value baru satu universitas ya, Bang. Itu baru satu universitas ya. makanya gue satu universitas Padahal di balik. tahun yang sama, di angkatan misal Bang Angga, itu Universitas Indonesia berapa? Makanya belum belum lagi kita saingan sama D3, belum saingan sama D4. Belum saingan sama S1 gitu kan. Jadi kenapa gue buka webinar ini adalah gue mau ngasih tahu ke kalian kalau kita tuh punya value. Bukan hanya sekedar ngecatat laporan keuangan, oh ini debitnya, oh ini kreditnya, enggak. Oh nyusun laporan keuangan tuh kayak gini, enggak. Jadi ketika nanti kalian proses interview, dipanggil, kalian bisa bikin strategi bisnisnya seperti apa, kalian bisa bikin analisa laporan keuangannya seperti apa, kalian bisa ngasih keputusan bisnis yang tepat seperti apa. Ini yang mau gue pahamin ke kalian. Jadi berbahagialah kalian yang ikut webinar saat ini, gitu loh. Bayangin 4.000 nya kalian bisa bayangin 4.000 mahasiswa, tapi yang ikut webinar kita di saat ini cuma segini anak. Jadi kan kalian bisa paham, oh iya nanti ketika gue lulus, gue mesti bisa bikin value menganalisa laporan keuangan, minimal baca laporan keuangan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi akuntan itu lebih dari sekedar akuntan, iya. Tapi bukan untuk di saat ini, saat-saat gue dulu tuh udah berpikir kayak gitu. Makanya gue dulu ketika semester 5 semester 6 gue itu magang. Gue magang di KP. Gue magang di KP, jadi sebelah rumah gue itu punya KP. Gue iseng-iseng magang di sana dan gue no paid, nggak dibayar. Tapi gue bilang nggak apa-apa, gue cuma mau tahu auditor itu ngapain. Dan tugas gue waktu itu cuma ini dokumen, lalu gue fotokopi, nge-staples, duduk di lantai, nyusun-nyusun dokumen, ini dokumen invoice, ini dokumen PO, ini dokumen BAST, ini dokumen SPK. Nggak apa-apa, nggak dibayar juga, karena gue cuma nyari pengalaman waktu itu, 3 bulan waktu itu. Jadi, ya gimana caranya kalian ngambil kesempatan atau cari kesempatan? Kalau kalian cuma gini-gini doang, ya kalian apa bedanya dengan 4.000 mahasiswa lainnya? Apalagi bersaing dengan D3, D4, S1 nantinya, gitu kan? Jadi kalian tentuin mau jadi akuntan apa dulu nih, gitu loh. Kayak mau jadi auditor, ya udah fokusin ilmu auditnya. Kalian banyak-banyak main di IAPI kayak Pamul, karena Pamul kan basicnya emang audit juga. Atau misalkan kalian mau jadi akuntan in-house, ya udah ngambil CA. Main-main di CA, kalian belajar gimana bikin strategi bisnis, kalian belajar tentang accounting advance, kalian belajar belajar tentang ilmu korporasi, gitu kan? Kalian belajar tentang merger dan akuisisi. Ya di situ, bukan hanya S1 doang toh, enggak. Kalau ditanya, gue nge-spill dikit ya biayanya ya. Biaya untuk ujian CA. Karena dulu saya pernah ngikut nih ujian CA, tapi gagal. Ujian CA itu 1 kali ujian 1 juta. Dan yang diuji itu ada 7 mata kuliah. Berarti total 7 juta untuk ngambil sertifikasi CA. Dan kalau kalian gagal itu kalau nggak salah kalian bayar lagi 500.000 untuk ikut ujian. Tapi gue nggak tahu harga sekarang, nggak tahu. Jadi silakan main ke IAI, silakan main-main ke IAPI, buka websitenya, cari deh tuh biayanya berapa. Gitu. Oke? Anggapan EA gantikan akuntan hanya rumor yang tidak terbukti. Sebetulnya EA itu hanya membantu sih, tapi tidak menggantikan. Jadi kalau kalian lihat di perusahaan-perusahaan yang udah gede, yang punya kapitalisasi saham yang gede, itu biasanya EA itu membantu untuk kayak sekedar, jadi gini loh teman-teman, kalau kita nge-scan, apa kalau kita bikin jurnal, kita kan debitnya apa, kreditnya apa gitu ya. Tapi ternyata di perusahaan yang punya kapitalisasi saham yang gede, gitu ya, kapitalisasi saham yang besar, dia itu pakai EA, pakai EA. Pakai EA-nya adalah jadi dokumen-dokumen ini invoice gitu ya. Invoice satu kertas itu ada barcode, nanti barcode-nya di-scan, tik gitu loh. Kayak kalian belanja di Alfamart atau di Indomaret tinggal nge-scan set set dimasuk tuh. Otomatis masuk gitu loh. Tapi
Kalau kalian ikut webinar kita minggu lalu, kita cuma bisa bilang EA itu cuma alat, alat. Kayak kalian belajar Accurate, MIOP, SAP, ya itu cuma alat. Kalau usernya nggak paham, ya tetap aja hasilnya bias. Jadi anggapan EA menggantikan enggak. Dia nggak bisa menggantikan akuntan. Gue bisa bilang kayak gitulah. Ya kenapa sampai sekarang kebutuhan tentang akuntan juga masih banyak kok dibuka. Dia cuma alat bantu. Sama kayak Excel, nge-pivot, nge-sum if, nge-lookup, nge-VLOOKUP, hanya memudahkan. Tapi kalau kalian nggak ngerti, makanya tadi kan gue bilang di webinar di tadi kan, kalian mesti bisa. Nih gue balik lagi ke ini ya, ke PPT ya. Di PPT adalah poinnya paling bawah, pengembangan diri dan adaptasi. Di sini teman-teman kata kuncinya. Kalian mesti bisa mengembangkan diri dengan teknologi-teknologi yang ada gitu loh. Adaptasi dengan teknologi yang ada. Kalau misalkan nggak adaptasi, ya kalian jadi akuntan cuma akuntan tradisional jatuhnya old. Ya terus kalau jadi akuntan tradisional mau digaji berapa kalian nantinya, ya kan? Gitu, teman-teman. Yuk yang mau open mic banyak banget ya. Lagi case UMKM yang baru dan dalam belum paham tentang akuntansi atau pencatatan. Oke, gue lanjut ya. Kak, sertifikasi dasar yang diperlukan seorang akuntan apa kan banyak tuh CA, CFA, dan lain-lain. Sertifikasi tergantung goalnya kalian. Kalian mau jadi apa? Kalau mau jadi internal audit ya silakan ngambil CEA, Certified Internal Audit. Kalau kalian mau jadi PSAK, CPSAK ada di IAI, Certified Penyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kalau kalian mau jadi akuntan atau mau buka KJA, nantinya silakan ngambil CA, Certified Akuntan. Kalau Pak Mul ngambil CPA, nanti juga bisa buka KAP, Kantor Akuntan Publik. Jadi certified ini nanti akan ada yang namanya izin dari Kementerian Keuangan. Jadi nanti kalian akan punya register akun ya, ya Pak Mul ya, akun beregister gitu loh. Ya betul. Iya, saya CA nggak ngambil-ngambil susah banget CA, sumpah. Semua Aduh. punya karakteristik. Iya, aduh Kalau susah. untuk biaya, ini informasi tambahan. Hah? Kalau untuk biaya sertifikasi di CPA ya, CPA Mm-mm. YAP itu murah kalau menurut Berapa? saya. Satu Murah. ujian berapa Pak? Satu ujian kalau untuk yang dasar 600. Oh murah ya. Tapi Iya, tapi Pak Mul, saya mau tanya deh satu. Saya lupa tanya nih, mumpung lagi ramai tugas. Apakah untuk mengambil CPA itu dibutuhkan jam terbang audit, Pak? iya, betul. Oh, berarti Itu tahu jam terbangnya dari mana, Pak? kan gini, misal misal Bang Heeh, Angga ini eh, harus jadi auditor atau kerja di kantor akuntan publik. betul. Nah, itu nanti Bang Angga kan jadi pegawai itu Heeh, di KAP. heeh. Nah, data personalia Bang Angga itu masuk ke Kementerian Keuangan. Oke. Nah, database Kementerian Keuangan itu ngeling dengan IAPI. Oh. Jadi Itu ketahuan ya jam jam ketahuan, jam betul. terbangnya berapa banyak ya kayak 8.000 Ya, jam atau 10.000. ketahuan. Dan untuk mengambil sertifikasi itu emang butuh kayak misalkan 5.000 jam, 10.000 jam itu betul ya Pak ya? Itu yang itu yang profesional. Oh Soalnya gitu. nanti yang expert tuh yang terakhir, yang Oh, tahapan yang mau saya tempuh. Nanti itu ada namanya ujian ke uji apa ujian sertifikat dalam hal uji kompetensi kertas kerja. Jadi oke. misal begini, PT Indofood. Ah, Nanti saya di, di kan itu Indofood. ah, Apa saja terdiri timnya. oke. Saya posisi harus sebagai ketua tim. Oke. Nanti ya model skripsi. Zaman Oh, zaman saya dulu atau bangga misal skripsi ngalamin ya itu model gitu oke. ujiannya. Jadi, Jadi 4 orang bahasa Inggris ya tinggal berdoa aja mudah-mudahan jangan ada nanya bahasa Inggris atau apalah kan jangan bahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya, tapi ada yang enggak gitu. oke. Gitu. Jadi gitu teman-teman kan. Jadi ada yang bilang Kak sertifikasi mau apa sertifikasi dasar apa yang diperlukan tergantung kalian goalnya mau jadi apa.
Karena balik lagi ketika sertifikasi dibutuhin jam terbang teman-teman. Jangan sampai salah. Gitu kan goalnya apa nih gitu. Atau mau jadi tax konsultan ya silakan apply dulu ke konsultan pajak supaya kalian dapat pengalaman gitu loh. Ada pengalaman-pengalamannya nantinya. Jadi goalnya mau jadi apa dulu? Nah, gimana cara memperbanyak jam terbang? Udah pasti kerja sih. Udah pasti kerja tim. Kerja kita apply. Sebetulnya gini, Bang, Kak, mohon maaf saya Ya putus boleh boleh siang. silakan Pak Mul. Monggo. Sebetulnya kalau untuk sahabat-sahabat kita nih yang mahasiswa nih, Ah, nambah jam terbang dulu saya pakai, tapi nggak kerja. Kalau gimana lagi caranya nih? mahasiswa, caranya kalian aktif di himpunan mahasiswa jurusan tuh. Emang itu bisa kehitung dengan jam terbang, Pak? Iya kan, gini, Gimana ya, tuh? kita jangan formalitas, jangan Oh, formalitas. Oh ini jam kerjanya ini gaji, jangan. Kita ambil pengalaman, kita bisa mengaplikasi ilmu kita yang didapat. Satu, terus pengalaman. oke, Kedua, komunikasi. oke, Komunikasi kita berhadapan dengan siapa, situasinya bagaimana. oke. Ya, saya juga karena mahasiswa, Bang Angga juga pernah mahasiswa, saya pernah mahasiswa, sama seperti sahabat-sahabat kita yang sekarang lagi mahasiswa itu posisinya seperti apa dari Ya, cara berpakaian, tutur kata segala macam lah gitu. Nah itu nanti kita bisa lihat bagaimana. Nah di HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan misal akuntansi. ah, Biasanya UMKM tuh ngedeketin mahasiswa minta oke. tolong. Wah kita Oh, kita jangan kalau dapat materi berupa finansial ya uang nih itu bunga. Maksudnya bukan bunga kita kayak bonus, deposito bonus. bukan. Bonus. Ya, Itu apa hadiah lah atau ini. Yang penting kita kita dapat oh ternyata pengalaman. kita dibutuhkan. Kita Ya, dibutuhkan di situ. Saya dulu pasar induk, orang-orang pasar induk tuh pedagang-pedagang pasar induk. Karena koperasi pasar induk Kramat Jati ngehubungi kampus, ya udah kita ini. bantu ya, bantu Terus UMKM tapi ya. enggak ya kita menuju rapi dalam hal pencatatan. Kita Oke. juga hasil-hasil kerja kita evaluasi, kita minta bantu dosen. Biasanya kakak-kakak alumni itu yang pernah dia berkecimpung ketika kuliah di HMJ, dia akan bantu, seneng Oke. gitu. Terus ada tadi tambahan saya dengar tadi Bang Angga cerita mengenai appraisal, Iya, appraisal KJPT. aktuaris. Nah, Ya, AJPP atau dan aktuaris nih, ya, itu itu adalah lahan anak akuntansi dan manajemen. ya, setuju. Jadi jangan terpaku kepada satu, oh pajak ya, oh konsultan pajak, oh kantor akuntan publik, oh KJA Iya, atau di company. Tapi iya, ada itu baru sekian misal appraisal dan ini aktuaris. iya, Itu dasar ilmunya akuntansi terutama manajemen keuangan. iya. Gimana cara menilai suatu aset di masa depan gitu ya, Pak ya? Ya, itu appraisal. Wah, itu Future value tuh masuknya tuh. ya. Kemudian kebanyakan appraisal itu dipakai oleh asuransi, perusahaan asuransi. Iya, Kan dia akan menghitung kerugian, iya, kerugian dari si apa nasabah. calon-calon ini nih, calon yang mengasuransi yang Iya, akan ini. Nah, itu ilmu ilmu appraisal berasal dari Inggris. Sampai sekarang kalau kantor apa appraisal dari Inggris seperti kalau di akuntan publik EY segala macam itu jenisnya. iya. Itu yang di Inggris itu besar itunya di apa eh, benefitnya atau pendapatannya. Oke. Yang Indonesia juga apa Ya ada. besar. Saya ada kakak kelas gitu masuk kap gitu dia lebih dulu satu kap terus kuliah juga dia kakak kelas ya terus dia beralih ke appraisal dan itu apa namanya ilmu-ilmu manajemen keuangan dia pakai. Ya.
Soalnya kalau appraisal nggak punya closingan, Pak. Kalau accounting tiap bulan closing mulu, capek. Iya, appraisalnya benar. Nah, Appraisal sekali project closingan, soalnya kalau accounting tiap bulan closing mulu. Apalagi apa itu mulu. iya. Siapa Tapi mulu? ya appraisal jangan takut, dari kita akuntansi murni Iya, ada yang mendukung kalau perusahaan itu menggunakan PSHK itu wajib, appraisal. harganya harga pasar, appraisal Iya, lah yang digunakan. Kalau perusahaan menggunakan standar akuntansinya, akuntansi PSAK tuh, dia wajib di appraisal. betul. Apalagi diatur di PSAK 4 ya, Pak ya, employee Ya betul. benefit ya. Terutama bank tuh. Ya. Bank kan aset-asetnya itu di appraisal terus, di appraise. Nah, Jadi lumayan kan? Ya, lanjut Pak Mul. ikatan itunya induknya MAFI namanya. MAPPI. MAFI. MAPPI apa tuh Pak? Heeh, MAFI. MAPPI Kalau kepanjangan. singkatan saya nggak hafal, cuman Oh, tahu gitu MAFI. oke. Ya di situ. Oke. Main aja, sahabat-sahabat mahasiswa nih ke ini. Kalau nggak searching di Google Ya. pasti ketemu. Oke, teman-teman. Lanjut Demikian dulu, Pak. ya. Saya Silakan. lanjut dulu, Pak Mul. Ya, Jadi segitu banyaknya teman-teman luasnya dunia akuntansi. Jadi bukan cuma kayak udah lulus akuntansi, gue mau kerja di company. Enggak tuh, enggak teman-teman, banyak tempatnya. Tergantung kalian mau jadi apa nantinya. Lanjut ya. Ada juga ya Kak, akuntan collab sama IT untuk buat software accounting. Iya, ada juga. Beberapa perusahaan itu dia bahkan nge-develop sistem sendiri, IT sama akuntannya untuk bikin software accounting sendiri. Biasanya ada beberapa PT yang bikin internal software accountingnya sendiri. Kayak gitu. Ada juga. Jadi IT bikin codingan, bikin apanya, kita accounting bikin mappingannya. Agak cepet dikit ya. Udah mau ajian. Kak, gimana cara kita bisa untuk mengupgrade kemampuan kita di bidang akuntansi supaya kita memiliki value, Kak? Udah pasti. Cara kita untuk upgrade kemampuannya udah pasti pahamin banget yang namanya basic-basic accounting, ilmu-ilmu dasar akuntansi, siklus akuntansi, jurnal, laporan keuangan, lihat laporan keuangan yang asli itu kayak gimana sih? Yang resmi gitu loh, yang betulan tuh kayak gimana gitu loh. Semakin banyak kalian tahu, itu semakin bagus. Jangan cuma kayak, udah, nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Gitu ya, untuk upgrade. Pahamin dulu basic-basic accountingnya. Baru value-nya dapat. Karena dari beberapa anak-anak akuntansi yang suka gue interview, mereka suka nggak tahu apa itu debit, apa itu jurnal, apa itu laporan keuangan, apa itu opini audit, apa itu prosedur analitis, apa itu nggak tahu. Jadi jangan sampai kalian lulus akuntansi tapi kok ilmunya kosong, nggak punya apa-apa. Lanjut ya. Kak, invoice barcode itu aplikasi apa? Biasanya ini dia bikin sistem sendiri. Karena dia kapitalisasi sahamnya udah lumayan gede, perusahaannya udah gede. Jadi dia bikin suatu sistem accounting yang betul-betul bisa memenuhi custom gitu loh, di custom, memenuhi operasional perusahaannya seperti apa, kayak gitu. Jadi tinggal scan doang ke input. Biasa itu perusahaan apa ya kemarin ya, yang jualan susu Greenfield, Diamond apa apa ya lupa gue. Dia dia ada barcode-nya, jadi tinggal ngebarcode 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 gitu loh, ngelink sama bank. Jadi otomatis piutangnya kebalik. Kak, adain dong les atau pelatihan biar cukup ilmunya untuk ikut ujian CA. Nanti ya, doain gue lulus CA dulu. Lulus CA kita buat lesnya. Masyarakat Aktuaris Penilai Publik Indonesia. Oh, ini yang tadi MAPP. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau open mic untuk tanya? Adakah? Karena jawaban-jawaban di kolom komen udah dibacain semua. Ini lupa lagi untuk di-record. Ya udah teman-teman, kalau misalkan nggak ada lagi pertanyaan, berarti sesi webinar hari ini kita kita udahin sampai sini. Jangan lupa juga untuk bantu kita like konten akun Tanya Dong supaya kita bisa bikin lagi webinar-webinar kayak gini ya teman-teman ya. Kalau gitu selesai semuanya. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum. Makasih Kak Angga. Makasih ya tim. Makasih Makasih juga. Angga. Makasih Ah. semuanya. Thank you, Makasih juga ya Kak. Pak Mul ya. Thank you semuanya. Siap. Makasih semuanya. Dadah. Izin live ya teman-teman ya. Bye-bye.